Suatu hari gue lagi makan di Hokben guys. Waktu itu gue pesan makan kids meal karena lagi ngincer mainan sebenarnya. Terus di boxnya itu ada tulisan no MSG. Tapi karena gue belum ada pengetahuan waktu itu, jadinya gue berasumsi, oh mungkin MSG nggak bagus kali ya buat bocil. Tapi guys, ternyata tulisan no MSG ini tuh nggak cuma ada di kids meal, tapi hampir di semua restoran sehat, catering sehat, dan produk makanan sehat. Pokoknya selalu dicantumin tulisan no MSG, di advertising selalu ada. Jadi kata no MSG ini tuh sering dijadiin selling point atau nilai jual dari produk makanan sehat. Seolah-olah makanan yang no MSG ini tuh lebih sehat, lebih superior dibanding makanan yang contain MSG. And I was like, emang MSG kenapa sih? Kok kayak terkesan dihindari banget gitu. Padahal gue tuh udah makan MSG sejak bayi dan gue sehat aja tuh sampai sekarang. Untungnya teknologi sekarang kan udah canggih ya coy. Jadi sebenarnya gue tuh udah riset informasi tentang MSG ini tuh bertahun-tahun lalu. Tapi dulu kan gue nggak ada platform, jadi menurut gue inilah saat yang paling tepat untuk gue kasih tahu ke kalian the shocking truth about MSG. So, make sure lu tonton penjelasannya sampai selesai ya, karena gue bakal buka-bukaan tentang sejarah ditemukannya MSG. Terus gue bakal ceritain juga awal kenapa MSG difitnah, dan masih banyak banget informasi penting lainnya. So guys, please pay attention. Hai guys, my name is Rebecca. Gue suka sharing topik tentang wellness, self-love, and growth mindset. Jangan lupa subscribe karena lu bakal dapetin banyak banget hal positif and insight baru lainnya dari channel ini. Tahun 1908, Japanese professor Kikunai Ikeda dari Tokyo Imperial University pertama kali ngediscover rasa umami. Kalau yang kita tahu kan rasa itu ada 4 ya, manis, asin, asem, sama pahit. Nah, umami ini tuh rasa kelima. Kalau orang Indonesia tuh nyebutnya rasa gurih. Sebenarnya rasa umami atau gurih ini tuh udah ada secara natural di beberapa makanan guys. Kayak tomat, jamur, broth, keju, sama animal protein. Jadi pas lu masak nih, contoh lu lagi bikin sop daging. Selama proses memasak, lu tuh lagi nge-breakdown protein dan ngerilis amino acid, salah satunya glutamat. Jadi udah secara natural, glutamat ini tuh ada di dalam makanan. Tapi Dr. Kikunai Ikeda, dia tuh berhasil nemuin shortcutnya dengan mengekstrak rasa umami tadi dari rumput laut dengan menggabungkan sodium atau garam dengan asam glutamat, jadilah micin. Makanya kenapa disebut MSG, karena artinya monosodium glutamat. Jadi itu guys, awal mulanya micin itu ditemukan. Dan reaksi orang Jepang pada waktu itu, mereka tuh seneng banget. Jadi setahun setelah ditemukannya micin, mereka tuh langsung produksi massal. Dan micin ini jadi populer banget di seluruh Asia, bahkan sampai internasional. Pokoknya hampir semua makanan itu langsung pakai micin. Istilahnya micin ini lagi naik daun lah, lagi viral di seluruh dunia. Sampai akhirnya pada tahun 1968 micin difitnah. Haya. You use haya when you disappointment. Akarnya tahu nggak gara-gara apa? Anti-Asian racism. Jadi kita tuh sebagai orang Asia harusnya kita jangan ikut-ikutan membenci micin. Jadi kalau ada orang yang ngefitnah micin itu bahaya, itu hoax atau mitos guys. Mitos. MSG itu nggak bahaya sama sekali. Nextnya gue bakal ceritain awal mulanya micin difitnah, so tonton penjelasannya sampai selesai ya. Tahun 1968, Dr. Robert Homan Kwok, dia tuh tiba-tiba merasa pusing guys ketika abis dinner di restoran Chinese food. Terus dia inisiatif tuh buat nulis surat ke New England Journal of Medicine. Dia jelasin secara detail tentang simptom atau gejala yang dialaminya setelah dia tuh makan MSG di restoran Chinese food. Dan gara-gara suratnya ini bikin seluruh dunia tuh gempar. Dan semua orang panik. Banyak hasil penelitian yang bias karena dosis yang digunakan itu nggak realistis. Plus, para jurnalis nih yang menjadikan MSG itu sebagai berita yang sensasional. Jadi, saking heboh dan viralnya di seluruh dunia, sampai muncul tuh istilah Chinese Restaurant Syndrome. Jadi, kalau abis makan Chinese food terus pusing, nah itu dibilangnya Chinese Restaurant Syndrome. Kasian banget nggak tuh, micin difitnah sampai segitunya loh. Tapi sekarang, setelah puluhan tahun lewat, hampir semua expert di seluruh dunia, termasuk saintis, FDA, WHO, bahkan Kemenkes
Indo itu udah bilang kalau micin atau MSG ini sangat aman untuk dikonsumsi. So, kalau lu masih berpikir MSG ini jahat, berarti lu masih belum update sama informasi terbaru. Jadi perkataan micin bikin bego itu mitos. Tahu nggak yang beneran bisa bikin bego tuh apa? Kalau lu nggak belajar, itu baru fakta. Nanti link studinya gue taruh di deskripsi ya. Selanjutnya yang lu perlu tahu adalah apa itu micin dan berapa sih dosis yang dianjurkan dalam sehari. Jadi tonton penjelasannya sampai selesai ya, karena disinilah poin pentingnya guys. Oke, monosodium glutamat itu terdiri dari 78% asam glutamat, 12% sodium, dan 10% air. Jadi 3 kandungan ini tuh ada di dalam MSG. Lu nyadar nggak, sodium di dalam micin itu jauh lebih rendah dibanding garam dapur lo. Cuma sepertiganya doang. Anjuran konsumsi sodium atau garam perharinya itu cuma 2000 mg guys, dari berbagai sumber atau setara dengan 1 sendok teh doang. Kalau anjuran konsumsi micin itu perharinya di bawah 6 gram. Sekarang gue mau bandingin kandungan sodium antara garam dapur sama MSG. 1 sendok teh garam itu mengandung 2300 mg sodium. Ini udah lebih dari kebutuhan sodium harian kita guys. Sedangkan 1 sendok teh MSG itu cuma mengandung 500 sampai 700 mg sodium aja. Jadi kalau dilihat dari kadar kandungan sodiumnya, justru MSG ini tuh lebih bagus untuk dimasukkan ke dalam diet. Jadi kalau lu lagi makan kids meal atau lu makan produk makanan sehat yang ada tulisan no MSG, yakin nggak ada MSG-nya? Emang di makanannya nggak pakai garam sama sekali? Emang nggak pakai tomat, jamur, atau animal protein? Nggak pakai. Ingat, garam itu mengandung sodium. Terus, makanan kayak tomat dan animal protein itu kalau dimasak secara natural bakal mengeluarkan glutamat juga. Jadi of course pasti ada sodium plus glutamatnya. Itu kan sama aja MSG, itu micin. I don't understand. Kenapa orang kok nggak update informasi ya? Oke, kita masuk ke kesimpulan. Apapun yang berlebihan, itu pasti ada side effect-nya guys. Entah itu kelebihan garam, kelebihan gula, atau bahkan kelebihan MSG sekalipun. Jadi mending cari aman aja, makan apapun tuh yang secukupnya. Bener-bener secukupnya, moderation, sesuai anjuran. Alright guys, seperti biasa, kalau lu mau mensupport channel ini biar terus grow dan sharing hal yang positif dan bermanfaat, lu bisa bantu dengan hit like, subscribe, komen, dan juga share video ini ke temen lu ya, biar informasinya jadi lebih bermanfaat. Terus kalau lu mau belanja juga bisa lewat link yang ada di deskripsi ya. Follow Instagram gue juga di @kang_recommend. Thank you so much for watching guys. I'll see you in next video. Bye!